yang lain? Benar hasil? Iya. Materi. Perkenalkan, saya Abdullah Maulana dengan NPM 235075. Di sini saya membawakan mikro teaching dengan judul diagram torus kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Sebelum mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas bisa memimpin doa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelumnya Bapak absen dulu. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua ya. Nah, masih semangat? Nah, kalau masih semangat, kita berdiri dulu. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, Bapak ada sedikit ice breaking. Jadi kita memasuki itu materi yang kemarin kan kita belajar tentang diagram angka. Nah, sekarang kita belajar tentang diagram torus. Nah, ini Bapak ada video, nanti bisa disimak tentang apa itu diagram torus. Data adalah sebagian keterangan. Salah satunya dengan bertanya langsung. Tujuannya untuk memudahkan membaca data. Sekumpulan data dapat disajikan dalam bentuk diagram. Bu Guru mendapat makanan berukut ini. Untuk dan ada kurus 2, 5. Nah, pada diagram torus itu adalah data yang digambarkan dengan garis lurus. Contohnya ini garis lurus 1 sama dengan angka 1. Garis lurus 2 sama dengan 2. Jadi kan Bapak punya gitu ya? 2. Ya, Bapak punya buah apel 3. Berarti diagram nulisnya gimana? Garisnya berapa? 1, 2, 3. Nah, kalau Bapak punya semangka.
ini beda. Jadi setiap mau 5 menulis diagram lurus 5, jadi 1, 2, 3, 4. Nah, yang ke-5 di garis miring. Oh, jadi penutup ya? Dari titik atas yang paling depan ke titik bawah yang paling belakang. Nah, jadi gini. Jadi menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Teman? Nah, selanjutnya Bapak ada permainan. Kita bermain sambil belajar. Iya, Pak. Nah, ini Bapak bagi menjadi 4 kelompok ya. Iya, Pak. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 4. Nah, setiap kelompok maju, semuanya maju, ngambil satu, terus ditempelkan. Apa makanan kesukaan kalian? Ayo maju satu-satu. Semuanya oke, satu-satu. Kemudian ini kalian Pak? Cumi. Ya, satu aja. Bergerak sebelah sini ya, Hendri. Sini ya. Udah ada contohnya. Aku Hendri, Pak. Kelas temannya. Nah, selanjutnya kan tadi Bapak bagiin kertas. Nah, itu dikerjakan. Berikutnya ada berapa? Itu ditulis 4 diagram tulisnya. Tulisnya gimana? Ditulis. Ya, Pak. Nanti dipresentasikan ke depan. Sudah? Nah, sudah, ayo. Dari kelompok berapa? Kelompok 3, ayo, maju. Mas Ayis. Di sini nomor 3 sama bawah sini 4 ya? Mas ini mana, Pak? Ini nomor 3. Lama ya. Ayo, Mas Ayis. Coba dijelaskan. Jadi, nih, ditulis sengaja ada tulisnya. Burger, dari burger. Berapa yang suka burger? Di sini ada 1, 2, 3, 4. Sama Anda mau ngomong? Jadi yang selanjutnya yang lain Pak. Ya, ganti kelompok 3 ayo. 4 jadi. Kelompok 4. Di sini sebelahnya ada berapa? Ada 3, Pak. Gimana cara nulisnya dia tulisnya? 1, 2, 3. Nah, benar? Ya. Siapa yang sebelah tadi? Saya. Kebanyakan orang sebelah ya. Enak. Tapi enak, Pak. Setiap hari Pak, setiap pulang sekolah. Keren sekali. Benar semua kan jadi? Bapak ada tepuk apresiasi. Jadi ini tepuk 1, tepuk jempol 1, jempol kanan, jempol kiri, jempol 2. Hebat. Tepuk jempol 1, jempol kanan, jempol kiri, jempol 2. Hebat. Jempol ya.
menulis, membaca, udah paham kan? Nah, selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ada PR. Biar kalian di rumah sampai rumah tidak tidak lupa pelajaran hari ini. Nah, minggu depan pertemuan selanjutnya dikumpulkan ya. Kamu udah diagram terus daripada diagram angka kemarin. Sudah ada semua kan? Sudah. Nah, mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ketua kelas bisa disiapkan ya. Duduk, mulai. Amin. Nah, cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Pratiningsih dengan NPM 23540078. Di sini saya ingin praktek micro teaching dengan judul Keberagaman dan Persatuan di Indonesia kelas 4 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk di kelas 4? Masuk semua. Masuk semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Ketuanya Mas Aziz bisa menyiapkan? Tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Sekarang Ibu minta kalian untuk berdiri untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Ini sakit. Apa Kita bersama-sama ya menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai pulau-pulau, sambung menyambung memberi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya nggak apa-apa, capek. Disuruh duduk. Udah duduk. Iya. Nah, kita tadi kan udah menyanyikan lagu nasional ya dari Sabang sampai Merauke. Sekarang kita akan melakukan ice breaking, yaitu tepuk janji fokus. Nanti kayak gini, tepuk janji fokus. Bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Itu ya? Ya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk janji fokus. Semangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Kalian udah fokus ya. Kita akan melakukan pembelajaran yaitu tentang keberagaman dan persatuan di Indonesia. Nah, apa sih itu keberagaman dan persatuan di Indonesia?
Keberagaman adalah keadaan masyarakat yang memiliki berbagai perbedaan seperti suku bangsa, agama, bahasa, dan adat istiadat. Sedangkan persatuan sendiri adalah sikap bersatu, hidup rukun, dan saling menghargai, dan membuat masyarakat dapat hidup damai dan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada macam-macam keberagaman. Nah, nanti kita akan belajar tentang macam-macam keberagaman, yaitu ada keberagaman agama, rumah adat, pakaian adat, alat musik, tarian adat, dan makanan khas daerah. Nah, kita nanti akan belajar tentang itu semua. Di sini Ibu memiliki keberagaman dan persatuan di Indonesia. Di sini ada contohnya keberagaman rumah adat. Kelihatan nggak? Ini contohnya ada apa aja? Rumah adat dari mana? Rumah joglo dari mana ini? Jawa Tengah. Terus rumah Pewaris ini dari mana? Udah kelihatan kan? Rumah Honai dari Papua. Iya. Terus keberagaman agama di Indonesia itu ada berapa? Ada 6 kan? Nah, ini ada Islam, Kristen Katolik, Hindu, Kristen Protestan, Konghucu, dan Buddha. Di sini juga ada keberagaman baju ada di Indonesia. Ini ada kebaya dari mana, Mbak Mutia? Jawa Tengah. Terus ada payas alit itu dari mana? Bali. Nah, di sini ada keberagaman alat musik. Alat musik Tifa ini dari mana, Mbak Eca? Maluku dan Papua. Betul. Di sini ada keberagaman tarian di Indonesia. Tari pendat ini dari mana, Mbak Alicia? Bali. Betul. Ini ada tari reok Ponorogo ini dari mana, Mbak Vidya? Jawa Timur. Betul. Dan di sini juga ada keberagaman makanan di Indonesia. Di sini contohnya ada mie Aceh itu dari Aceh, terus Bandung itu ada batagor, dan sate lilit itu ada dari Bali. Ayam dari mana? Mie ayam itu di mana-mana ada ya. Call me. Jawaban nyaman. Nah, sekarang kita akan mengenal provinsi di Indonesia. Di Indonesia itu ada berapa provinsi, teman-teman? 38. 38. Nah, sekarang menjadi 38 ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Di sini ada warna biru. Itu daerah Sumatera. Terus yang hijau ini ada Jawa. Bali. Yang ungu ada Kalimantan. Yang biru ini ada Bali dan Nusa Tenggara. Dan yang oranye ada Sulawesi. Dan yang hijau ada Maluku, dan yang kuning terakhir ada Papua. Nah, sekarang Ibu mau kalian maju. Yang mau nanti Ibu tunjuk, atau ada yang berani maju tunjuk tangan untuk mengerjakan ini tentang keberagaman adat. Nanti Ibu ada ini. Saya boleh, Mbak Dewi. Ini nanti ditaruh sesuai ini apa, nanti ditaruh keberagaman tarian atau alat musik. Saya juga mau. Sini, udah Bu. Apa itu? Betul. Saya mau. Semuanya aja Bu biar adil. Ya, semuanya maju satu-satu ya. Ya. Satu-satu. Iya.
tidak? Sudah maju. Oh, sudah maju. Ya. Sudah, ini udah semua ya. Sudah. Nah, kita akan Ngapain mau nek? nah, di sini ada keberagaman rumah adat di Indonesia. Benar ya, ini ada rumah Musalaki dari Nusa Tenggara Timur. Siapa tadi? Mbak Ica, yang mana ya? Saya. Beri tepuk tangan dulu. Di sini ada baju kurung dari Sumatera Barat. Betul ya, maksudnya di baju adat. Iya. Ini ada makanan juga. Betul, maksudnya ayam taliwang dari NTB dan es pisang hijau dari Sulawesi Selatan. Yeay. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kelompok buat kalian kerjakan LKPD dari Ibu tentang keberagaman dan persatuan di Indonesia. Nanti Ibu buat kelompoknya dari Mbak Hayu berhitung 1 sampai 3 ke sini ya. 1, 2, 3, Mbak Ica 4. 1. Fokus ya. Ya. Fokus lagi ya Mbak Ica. 1, 2, 3. Banyak tuh? 2. 3. 1. Nah, sekarang Ibu bagi ya soalnya. Nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nih, kerjakan ya. Ibu kasih waktu kalian 10 menit. Nanti kalau nggak bisa tanyakan ke Ibu ya. Ada kesulitan Mbak Beca? Ayo kesulitan. Belum ada. Enggak ada soalnya. Mbak Alisa ada kesulitan? Nggak ada Bu. Benar sekali. Mbak Mutia ada kesulitan tidak? Ada. Yang mana? Nomor berapa? Nomor 3. Ini dibaca dulu ya soal ceritanya. Nanti Di Boyolali. Iya di Boyolali. Mbak Lutfi bisa apa enggak? Bisa Bu. Mbak Yu udah? Udah semua ya ini? Sudah. Udah semua Ibu minta. Nah, kalian kan udah mengerjakan LKPD dari Ibu tentang keberagaman dan persatuan di Indonesia. Sekarang Ibu akan kasih kalian soal evaluasi untuk dikerjakan di rumah untuk buat PR ya. Iya Bu. Udah ya. Sekarang Ibu simpulkan tentang pembelajaran hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah keberagaman di Indonesia adalah kondisi masyarakat yang memiliki banyak perbedaan seperti suku, agama, bahasa, dan budaya. Serta perbedaan tersebut merupakan kekayaan bangsa yang harus dihargai dan dijaga. Persatuan di Indonesia adalah sikap hidup rukun, saling menghormati dan bekerja sama meskipun berbeda-beda. Dengan adanya persatuan, masyarakat dapat hidup rukun. Oleh karena itu, keberagaman dan persatuan harus berjalan seimbang agar tercipta kehidupan yang rukun sesuai dengan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kelas 4 sudah paham kan tentang materi keberagaman dan persatuan di Indonesia? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan tutup pembelajaran hari ini karena waktunya juga sudah habis. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warizalan Jendra Mesti, NPM 3540002,
Nah, sebelum memulai kita nyanyi dulu ya anak-anak. Kita Bu. nyanyi Garuda Pancasila aja ya. Yeay. Silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar Dasar negara. Nah, hari ini kita akan membahas tentang berat dan perubahannya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, anak-anak udah tahu belum zat itu ada apa aja? belum tahu Bu. Nah, hari ini akan kita bahas ya. Kita baca dulu. Tujuan pembelajaran hari ini itu adalah menjelaskan pengertian zat dan benda, mengidentifikasi sifat-sifat zat, menjelaskan perubahan wujud zat. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang zat, menyusun benda dan memiliki sifat bentuk, seperti bentuk, warna, wujud, dan reaksi terhadap panas atau zat lain. Benda adalah objek yang tersusun dari suatu atau lebih dari jenis zat yang bisa diamati dan disentuh. Blue. Biru. Oh iya. Mukanya kayak Krishna. Christian. Nah, wujud-wujud zat itu ada 3, yaitu yang pertama zat padat, zat cair, zat gas. Anak-anak tahu nggak zat padat itu apa aja? Ada apa ya? Obatnya apa? Batu, HP. Kalau es batu itu apa, Bu? Itu Lihat air Air yang dipadatkan. Cari yang dipakai. kalau zat gas ada yang tahu? Gas balon. Es air kamu. Gas melon. Nah, zat padat itu bentuk dan volumenya tetap. Kalau zat cair bentuknya berubah sesuai dengan wadah, volumenya tetap. Kalau untuk zat gas itu bentuk dan volumenya tidak tetap. Jadi kemana-mana. Kemana? Kementing. Nggak punya air ya. Udah ikut aku aja. Nah, perubahan wujud zat itu ada mengembun, menyublim, mengkristal. Nah, mengembun itu adalah dari gas ke cair, sedangkan menyublim dari padat ke gas. Contohnya ada kapur barus yang kayak dikasih di lemari-lemari itu loh. Ada yang dikasih nggak? Enggak ada. Enggak ada. Ada Bu. Kebagian aku, Bu. Toilet juga ada. Nah, Oh, ini toilet. Ibu ada materi di sini. Di sini ada wujud zat. Nah, di sini ada skema perputaran dari bentuk zat satu ke zat lainnya. Yang pertama ada gas. Gas ke cair itu mengembun, sedangkan cair ke padat itu membeku. Dan membeku dan padat ke gas itu menyublim. Nah, karena sudah pada pertengahan materi, Ibu akan memberikan LKPD kepada 2 kelompok. Kelompok 1. Dokter kok sakit-sakitan. Enggak kasihan tapi. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit ya anak-anak. Iya. Dirodok. Mundur. Jadi
Gimana? Apakah ada pertanyaan dari Tidak. masing-masing? Tidak, Bu. Semua bisa. Oke, kalau udah selesai, nanti perwakilan dari tiap kelompok maju ke depan. Kalau udah paham, silahkan Mari. menebak ini contoh benda apa? Air. Tahu, Bu. Ditarik maksudnya gimana itu? Udah selesai semuanya? Sudah. Baik. Dijelaskan dulu itu gimana? Ditarik. Enggak ditarik, itu ditaruh. Itu ditarik dari sana. Enggak, ditaruh di kasur, ditaruh. Di kasur. Kantong. Oh ya. Ayo masing-masing kelompok. Ya sudah, aku saja. Jadi masing-masing kelompok ini kan Ya, perwakilan aja. Udah nggak apa-apa. Ini aja. akan kelompok. Coba cerita nanti. Kita buat apa? Pinjam bos. Nah, Nana ternyata sudah paham semua ya wujud-wujud benda. Sudah, Bu. Sudah. Nah, kita lakukan ice breaking dulu ya, agar tetap fokus. Ya. Ice breakingnya Anda tepuk fokus. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Yuk, Yuk. Yuk. Mana? 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, Mengingat, fokus. yeay. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudahi dulu ya anak-anak. Untuk hari ini Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk minggu ke depannya. Baik anak-anak, untuk hari ini, jadi kesimpulannya wujud zat dan perubahannya itu ada mengkristal, menyublim, membeku, menguap, mengembun, dan mencair. Nah, untuk benda-benda contoh benda padatnya juga sudah paham semua. Sudah, Bu. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Sudah selesai. Nah, Selesai dulu. pembelajaran hari ini sudah selesai anak-anak. Ya, Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.